Di video sebelumnya kita udah bahas soal Galaxy A56 5G. Nah, kali ini masih dari ponsel Samsung, lebih tepatnya itu segmennya di ponsel menengah 5G yang terbaru tentunya. Jadi bisa dibilang ini adalah adiknya dari Galaxy A56 5G. Ya, ini adalah Galaxy A36 5G. Di video ini gue akan bahas soal spesifikasinya, terus juga kelebihan dan kekurangannya, dan bagaimana soal performa, desain, serta fiturnya. Dan tentu saja nanti di akhir video gue akan berikan penilaian apakah A36 5G ini worth it untuk dibeli. Jadi tonton videonya sampai habis. Oke, pertama-tama mari kita lihat spesifikasi lengkap dari Samsung Galaxy A36 5G ini. Desain dan layar. Ponsel ini hadir dengan desain baru yang lebih fresh. Bodinya terbuat dari frame plastik dengan kaca Gorilla Glass Victus Plus di depan dan di belakang. Yes, bagian belakangnya sekarang kaca, jadi terasa lebih premium. Ketebalannya juga cuma 7,4 mm dengan berat sekitar 195 gram. Cukup tipis dan nyaman dipegang. Yang keren, ponsel ini tetap mengantongi sertifikasi IP67, jadi artinya tahan air dan debu sehingga bisa dicemplungin nih di air 1 meter selama 30 menit. Jarang-jarang loh ada mid-range yang punya fitur ini, jadi nilai plus banget lah buat ketenangan pemakaian sehari-hari. Lanjut ke layar, Galaxy A36 5G ini dibekali dengan Super AMOLED 6,7 inci dengan resolusi Full HD+. 1080 x 2340 pixel. Layarnya ini gede banget dan puas banget. Cocok buat nonton film atau sekedar scrolling sosmed. Refresh rate-nya dipertahankan di 120 Hz. Jadi animasi dan scrolling itu udah mulus juga. Plus layar ini super terang karena peak brightness-nya itu bisa tembus 1900 nits. Artinya dipakai di bawah terik matahari pun tetap bisa terlihat jelas. Melihat dapur pacunya, Samsung ngasih chipset Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 di Galaxy A36 5G ini. Ini prosesornya sudah octa-core terbaru di seri Snapdragon 6, jadi performanya ini tergolong kencang dan efisien untuk ponsel kelas menengah. Selain itu, ponsel ini juga sudah menjalankan Android 15 dengan antarmuka One UI 7 terbaru. Yang bikin heboh, Samsung janji ngasih upgrade OS Android sampai 6 kali. Dan update keamanan sampai 6 tahun untuk seri A36 ini. Gokil sih, berarti umur softwarenya ini panjang banget. Bahkan melampaui banyak flagship merek lain. One UI 7 sendiri sudah membawa berbagai fitur canggih dan berbasis AI ala flagship Samsung. Salah satunya misalnya adalah Object Eraser dalam foto. Meski beberapa fitur yang lebih berat mungkin optimal di model RAM yang lebih tinggi. Nah, ngomongin memori, Galaxy A36 ini tersedia dalam beberapa varian memori. Ngomongin RAM-nya, ini ada dua versi, 8GB dan 12GB, hingga penyimpanan internal 128GB atau 256GB. Kalau ngomongin kamera, Samsung ini masih membawa 3 lensa kamera di Galaxy A56 5G. Cuman kalau kalian perhatikan, ini rumahnya atau housing kameranya ini berubah dibandingkan dengan generasi selanjutnya. Kamera utamanya 50 megapiksel lengkap dengan optical image stabilization dan PDAF dengan fokus yang cepat. Lalu ada lensa ultrawide 8 megapiksel dengan sudut pandang 123 derajat. Dan satu lagi, ada kamera makro 5 megapiksel. Kalau ngomongin selfie, di depan ada kamera 12 megapiksel yang menggantikan kamera 13 megapiksel di pendahulunya. Secara angka ini turun, tapi 12 megapiksel ini jauh lebih terang untuk melakukan foto-foto selfie. Soal perekaman video, keren nih. Kamera belakangnya bisa rekam hingga 4K di 30 fps. Dan kamera depannya ini juga keren, bisa support 4K di 30 fps. Buat konten kreator, modal HP ini sudah mumpuni banget nih karena kamera depan dan belakang bisa hasilin video 4K yang oke banget.
Meskipun bukan berfokus di kamera ala seri S, nyatanya setup dari kamera Galaxy A36 5G ini cukup komplit dan bisa diandalkan. Kamera utama 50 megapiksel dengan OIS tadi menghasilkan foto yang tajam dengan warna hidup khas Samsung. Di kondisi siang hari, detailnya juga dapat, dynamic range-nya tuh oke, jadi langit tuh nggak gampang overexpose dan shutter lag-nya juga minim. Buat malam hari atau low light, ada OIS yang bantu banget biar foto tetap terang dan minim blur dengan night mode. Kamera ultrawide 8 megapiksel itu berguna banget saat menangkap area yang lebih luas. Kualitasnya standar lah untuk ultrawide mid-range, tapi di kondisi terang itu bagus, minim distorsi. Cuman ketika low light detailnya menurun. Yang menarik, Samsung tetap kasih kamera makro 5 megapiksel meskipun resolusinya kecil dan fix fokus. Lumayan lah buat iseng-iseng foto close up objek kecil atau tekstur. Kamera depan 12 megapiksel juga memberikan selfie yang natural dan tajam, apalagi sekarang ada field of view-nya juga lebar. Overall, kemampuan foto video dari Galaxy A36 ini tergolong memuaskan di kelasnya. Memang tidak ada yang super istimewa seperti kamera 108 megapiksel atau periskop lainnya, tapi konsistensi dan kemudahan penggunaan kamera Samsung ini patut dihargain. Pasti ada beberapa kekurangan di Galaxy A36 5G ini, cuman sebetulnya masih bisa dikompromikan. Misalnya, tidak ada lensa telefoto. Samsung memberikan setup kamera yang lengkap, wide, ultrawide, makro, namun absen nih di kamera telefoto untuk zoom optik jarak jauh. Nah, ngomongin soal baterainya, ini memang masih tetap di kapasitas 5000 mAh. Cuman yang membedakan dibandingkan dengan Galaxy A55 5G itu sekarang sudah mendukung super fast charging. Jadi kalau misalnya di sebelumnya itu fast chargingnya hanya 25 watt, sekarang tuh sudah sampai 45 watt. Artinya Samsung tuh mengklaim kalau ngecas 0 sampai 100% itu hanya butuh waktu 68 menit aja. Sementara kalau 0 sampai 66% itu sudah bisa 30 menitan, udah bisa dicabut lah. Jadi lebih cepat nih kalau misalnya kalian terburu-buru untuk membawa ponsel Galaxy A56 5G ini. Fitur lainnya ada nggak? Ada. Galaxy A36 5G ini sudah dual SIM. Salah satunya adalah nano SIM. Plus eSIM yang support bisa aktifin 2 nomor sekaligus, termasuk salah satunya di eSIM itu. Fiturnya juga ada NFC. Kalian bisa tuh gunakan untuk keperluan transaksi digital seperti Samsung Pay atau cek e-money. Port USB-nya disediakan, tapi tentunya sayangnya masih USB 2.0. Terakhir, untuk keamanan dan sensor, ada fingerprint sensor di bawah layar yang responsif untuk unlock, dan sensor lainnya seperti akselerometer, gyroscope, kompas juga ada lengkap. Samsung juga membenamkan fitur keamanan Knox dan Knox Vault di perangkat ini. Jadi memastikan data pribadi dan informasi sensitif kalian terlindungi di level hardware. Jadi dari kelebihan Galaxy A36 5G ini menawarkan paket lengkap, desain kece dan kokoh, layar top, speaker stereo, performa kencang, baterai awet plus casnya juga cepat, kamera oke dengan OIS, dan softwarenya ini juara banget karena didukung cukup panjang. Sebuah perangkat yang seimbang di hampir semua aspek. Jadi apakah Samsung Galaxy A36 5G ini worth it untuk dibeli? Menurut saya pribadi, yes, perangkat ini cukup worth it untuk kebanyakan pengguna yang mencari smartphone 5G di kelas menengah di tahun ini. Terutama kalau kalian mengandalkan keandalan jangka panjang dan keseimbangan fitur. Galaxy A36 5G ini dibanderol mulai 5.199.000 untuk RAM 8GB dan ROM 128GB. Sementara kalau kalian pengen di varian 256GB itu di harga 5.699.000. Paling tinggi nih, RAM 12GB dan memori internal 256GB itu dibanderol Rp6.199.000. Jadi bisa disimpulkan Galaxy A36 5G ini sukses lah melanjutkan tradisi Galaxy A series sebagai opsi mid-range yang terpercaya. Maksudnya dia memang bukan ponsel revolusioner atau paling wow di suatu aspek. Cuman justru itu tuh kekuatannya. Karena ini handphone merata di semua aspek yang penting. Jadi kalau kalian prioritaskan keseimbangan di spesifikasinya dan awetnya,
Ini bisa menjadi sebuah opsi terbaik untuk kalian miliki, Galaxy A36 5G. Gitu aja review dari kami. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Yuzon Tech dan tunggu video review-review berikutnya dari kami. Sampai jumpa. Mantap nih warnanya.